Kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar, tapi yang tante lakuin sudah merusak nama seorang ayah di mata anak-anaknya. Ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya, tapi kalau tante... Drama yang terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan dugaan adanya saling sindir, kemudian tentang perdebatan soal nafkah anak, aset, hingga polemik pertemuan Ruben dengan anak-anaknya. Kini perhatian netizen tertuju pada sosok yang selama ini dikenal dekat dengan mereka, yakni Bertrand Peto atau yang akrab disapa Onyo. Melalui serangkaian unggahan Instagram Story yang mengejutkan, Bertrand melontarkan tudingan-tudingan serius yang diduga ditujukan kepada pihak tertentu. Unggahan itu langsung viral dan menjadi bahan perbincangan luas di media sosial. Dalam unggahannya, Bertrand terlihat membela Ruben Onsu secara terbuka. Ia menuliskan bahwa ada pihak yang selama ini menyimpan dendam terhadap Ruben dan diduga mengajak orang lain untuk membenci ayah angkatnya tersebut. Bertrand juga menegaskan bahwa selama hidup bersama dengan Ruben, dirinya mengaku tidak pernah mengalami kekerasan fisik dari sang ayah. Lebih lanjut, ia menuliskan, "Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajak-ajakin orang untuk benci ayah. Stop sok jagoan seolah-olah punya rahasia dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja. Dan lupa kalau banyak juga yang aku tahan-tahan untuk tidak aku ceritakan. Karena ayah melarang saya untuk membuka itu. Kalian begini karena mulut kalian sendiri. Kenapa nggak terima akan teguran dari Tuhan? Yang katain ayah duluan siapa? Yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian. Manusia yang tidak tahu terima kasih. Anggap ini teguran dari kalian atas kesombongan kalian. Kalian selalu mengerahkan pendukung kalian untuk membenci ayah. Katain ayah, tante itu ayah kami. Dia tidak membalas kalian saat itu. Ketika hampir 2 tahun kalian selalu atur untuk mematikan rezeki ayah dan ayah hanya diam. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante... Kemudian dalam unggahan berikutnya, Bertrand mengaku bahwa selama ini ada upaya untuk membentuk opini buruk tentang Ruben. Ia bahkan menyebut keluarganya di Nusa Tenggara Timur pernah ikut dipengaruhi agar memiliki pandangan negatif terhadap Ruben. Ini semua sudah kalian rencanakan dari dulu untuk ayah. Semua kejadian kalian, itu kejahatan yang kalian tanamkan. Bukan karena ayah, tapi karena ucapan kalian yang ngatain ayah, merendahkan ayah dan menghina ayah. Begitulah tulis Bertrand. Menurut pengakuannya, dirinya juga pernah diminta untuk berbohong mengenai Ruben. Namun hingga kini, Bertrand tidak menjelaskan secara rinci kebohongan seperti apa yang dimaksud. Ia mengklaim selama ini memilih diam demi menjaga nama baik seseorang yang ia panggil Bunda. Bun, pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Sekarang, apa berani kalian mengakui kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar? Semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah. Tapi ayah tidak melawan. Jangan merasa jagoan dan terzolimi terus please. Bahkan aku masih bohong. Alasan kenapa aku keluar dari rumah sana sama semua orang. Untuk menjaga nama baik Bunda, semua yang aku tulis aku bisa bertanggungjawabkan. Bagaimana jika Bunda apa mau mengakui? Dan salah satu bagian yang paling ramai dibahas netizen adalah ketika Bertrand menyinggung soal hubungan Ruben dengan anak-anak. Dalam unggahannya, dia menuding bahwa ada pihak yang selama ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa Ruben adalah sosok yang buruk. Gak capek, maunya dipuji-puji terus. Hari-harian terobsesi sangat tinggi lewat menjatuhkan orang lain. Jiwa yang sebenarnya emosional, tapi selalu melimpahkan ke orang lain yang pemarah, galak, dan lain-lain. Manis mulutnya pasti buat orang terlena. Gak suka dibohongin, tapi you yang ajarin bohong anak-anak you. Kasihan adik-adik, mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik. Terutama Cici, masih ingat kalian yang di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk benci ayahnya dan saya. Tidak hanya itu nih guys, dia juga menyinggung soal perpindahan keyakinan Ruben Onsu yang belakangan menjadi pembicaraan publik. Menurut Bertrand, selama tinggal bersama dengan Ruben, ia justru menemukan kenyataan yang berbeda dari berbagai cerita yang selama ini ia dengar. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarin tentang toleransi, terutama adik-adik. Yang kami terima, keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami.
Kemudian dia menyinggung seseorang yang menurutnya sering berbohong dan memainkan peran sebagai korban. Bahkan ia menuliskan sindiran terkait seseorang yang disebut berpura-pura melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, namun sebenarnya memiliki tujuan lain. Kenapa nggak ada kata tenang dalam diri? Perdebat apapun harus selalu jadi pemenang. Keributan dengan bongkar-bongkaran gini yang dibanggakan. Karena ini andalan kan merasa terzolimi, padahal serakahnya kalianlah yang membuka busukmu sendiri. Setelah ini jangan ada drama rumah sakit lagi ya, yang bohong pura-pura mau check up tapi ternyata malah temani siapa di rumah sakit. Seperti itulah tulis dari Betran. Lanjut ke unggahan berikutnya, Betran mengaku bahwa selama ini dirinya masih menyimpan banyak hal yang belum pernah ia ungkap ke publik. Dia mengatakan bahwa alasan dirinya selama ini adalah karena Ruben melarangnya untuk membuka berbagai kejadian yang pernah terjadi. Namun kini dia merasa situasinya sudah keterlaluan sehingga memilih untuk berbicara. Maaf, Onyo nggak pernah gini, nggak mau gini, tapi udah keterlaluan dia berulah dengan seolah-olah lugu, tersakiti, padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Untuk tante, jangan sok jagoan, kemarin nelpon siapa dan bilang apa, kalau sampai ayah lapor KPAI, kalian akan lakukan apa? Sehat? Mas tante ingat nggak, semua perpisahan ayah bunda, tante yang harus tanggung dosanya. Tapi yang tante lakuin sudah merusak nama seorang ayah di mata anak-anaknya. Ayah tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan kenapa tampar Onyo? Please jujur, ayolah tante yang sudah buat kami hancur. Dan sekarang aku tidak takut untuk manusia serakah. Onyo nggak pernah gini. Tapi senjata andalan tante adalah menjatuhkan ayah. Seperti bangga dan sepertinya tante lupa ada kebusukan yang lebih memalukan. Sudah berapa banyak korban yang kalian hasut untuk membenci ayah? Nanti kita lanjutkan lagi kalau kalian berulah terus. Dan di akhir postingannya, Betran menyatakan bahwa Ruben hanya ingin bertemu dengan Thalia dan Tania tanpa pendamping. Menurut Betran, permintaan tersebut seharusnya sederhana karena yang ingin bertemu hanyalah seorang ayah dengan anak-anaknya saja. Dia mempertanyakan mengapa hal tersebut dianggap sulit untuk diwujudkan. Fokus ya, yang diminta ayah itu bertemu sama Thalia dan Tania tanpa pendamping. Biarkan hanya ayah dan anak-anaknya dulu. Kok susah banget ya? Jangan pengalihan terus, diputar-putar, dicari-cari kesalahan orang terus demi membela. Begitulah bagaimana tulis dari Betran Peto di Instagram story-nya. Pada akhirnya, unggahan Betran pun menjadi sorotan di media sosial. Dan banyak netizen yang telah memberikan reaksi beragam terhadap isu tersebut. Di tengah banyaknya komentar-komentar netizen, tidak sedikit nih dari mereka yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi psikologis anak-anak yang berada di tengah konflik tersebut. Sejumlah warganet menilai bahwa pihak yang paling terdampak dari perseteruan yang terus berkembang bukanlah orang-orang dewasa yang terlibat, melainkan anak-anak yang secara tidak langsung ikut terseret dalam polemik tersebut. Salah satu netizen menuliskan bahwa saat ini fokus utama seharusnya bukan lagi pada siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang sehat. Selain itu, tidak sedikit pula nih guys yang berharap kedua belah pihak dapat menemukan jalan damai dan menghentikan konflik yang semakin melebar. Mereka menilai bahwa perdamaian akan menjadi solusi terbaik demi masa depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Well, kita sebagai netizen yang hanya pihak luar yang tidak tahu apa-apa, cukup mendoakan yang terbaik saja ya teman-teman. Semoga ada jalan keluar dan perdamaian di antara mereka.